Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, Tuhan dari Parung tertua di semesta. Wih, udah enteng itu lontong sayur ketupat. Udah baru jam 6 udah habis. Alhamdulillah. Ya, saya mau ngobrol soal ini ya, temanya tentang ngamuk. Amuk atau ngamuk. Sambil nunggu ini jam 6 ini, lewat 9. Sambil nunggu istri saya selesai, sebentar lagi masak sop sama tempe goreng. Biasanya saya makan sop sama tempe goreng tuh 5 tempenya. Insya Allah. Udah lapar nih. Jadi ngamuk ya. Ngamuk tuh orang Indonesia suka ngamuk ya. Yang paling top tuh ngamuk. Ahok tuh suka ngamuk. Itu jadi gubernur. Kalau nggak jadi gubernur, dia nggak berani ngamuk. Bisa digampar orang dia. Karena nggak berani ngamuk dia, karena waktu jabatan gubernur nggak ada. Nggak berani marah-marah. Yang ngamuk sasarannya biasanya rakyat. Ngamuk itu macam-macam ya. Terus ada ngamuk gaya siapa? Gaya Risma, menteri. Ya biasanya kalau jadi pejabat tuh kok seneng ngamuk ya. Ngamuk di mana-mana sejak zaman wali kota. Tapi ada tak tembak kamu. Itu ngamuk di depan tenaga PKH tuh, program keluarga harapan waktu di Sulawesi, ribut. Aduh, pejabat-pejabat kita ini. Dulu Ganjar ngamuk di tempat apa itu, banting uang pungli awal-awal jadi gubernur. Jadi gubernur ngamuk. Coba kalau jadi rakyat. Oh, rakyat juga ngamuk tuh tahun 98. Kalau rakyat ngamuk lain. Semua dibakar, dijarah. Tahu-tahu dulu di depan kontrakan saya di Ciputat ada becak, isinya kulkas. Becak isinya TV, jarah dari kampung hutan. Warung toko-toko Cina tahun 98. Jadi tukang becak suruh bawa aja ke gang ini, dia nggak tahu rumahnya. Pokoknya dikasih duit. Ongkos 50.000 kan gede waktu tahun 98. Ngangkut kulkas, ngangkut macam-macam yang diangkut. Ngamuk rakyat, dibakar semuanya. Kampung hutan di Ciputat, dekat kampus tuh, jadi api semuanya. Wah, deretan toko-toko itu di kampung hutan dekat kampus UIN, Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Rakyat ngamuk, melontarkan kesalahannya kepada penguasa. Mau kemana Husna? Wah, ke FGR ya. Jajan apa rencana di sono? Bagus dah. Terus sekarang yang terakhir ada ngamuk cara intelektual, Faisal Basri. Ini saya lihat dari Hersubono Point ya, judulnya Indonesia apa ya, Indonesia budak Cina gitu ya, kira-kira gitu. Wah, ngamuk dia mengungkapkan kata biadab terhadap itu kerakusan di rezim ini ya, terutama tokoh-tokoh tertentu rakus, biadab gitu. Harus diungkap ini katanya, kata Faisal Basri. Dia ngamuk dalam forum diskusi tapi yang diadakan KMI ya. KMI itu Kesat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ada Gatot Nurmantio di situ kan. Ngamuk secara intelektual, padahal dia 2 periode mendukung Jokowi, dan dari segi ekonomi pertumbuhan ekonomi Jokowi itu nggak meroket. Janjinya kan 7% kata Faisal Basri. 5 tahun pertama tuh 5%, terus terus tahun ke-7 nih, tahun ke-7 ya, 2 tahun periode kedua jadi tahun ke-7
itu 4,2 nanti diramalkan tetap 4,2, jadi konsisten pertumbuhan ekonomi di era Pak Jokowi itu konsisten menurun. 5,55 nggak meroket, nyungsep sih enggak, karena cuma menurun. Jadi berarti nggak sejahtera lah. Terus soal investasi itu besar yang dihasilkan oleh pemerintah Jokowi, tapi kenapa hasilnya itu kecil katanya untuk kepentingan rakyat? Ternyata uangnya menguap di mana-mana. Menguap itu berarti nyangkut di kantong orang-orang ini. Jadi lebih baik ini ya, saya sertakan aja ya untuk hari Minggu pagi ini, Ahad pagi ini, untuk menikmati ngamuknya Faisal Basri. Saya kutipkan dari Hersu Point ya. Ini saya izin ya, Mas Hersu. Kenalkan, saya Yudi Pramuko, tuan donor dari Parung. Saya penggemar Hersu Arif. Waktu sejak zaman jadi wartawan Republika tuh saya selalu nulis, selalu melihat, baca tulisan-tulisan panjenengan, tulisan sampean bagus. Hersu Arif ternyata jiwa ilham ilham sebagai seorang jurnalis ya, itu tidak pernah padam ya, dan sekarang ininya diubah toh, mediumnya menjadi YouTube. Kalau dulu kan koran cetak, dulu waktu keluar dari Republika, koran itu dapat pesangon nggak Mas? Dapat pesangon berapa ya? Iya, dapat pesangon orang. Dan saya izin dimuat ya ucapannya Faisal Basri dari channel sampean ya. Mohon izin ya, kalau keberatan ya diizinkan aja lah. Selamat menikmati ya. Hati-hati deh, mungkin nggak pakai celana panjang tuh, kamu auratmu ketutup dengkulmu. Iya, anaknya Pak Yudi keluar pakai celana pendek. Laki-laki itu dengkulnya sampai melewati dengkul tuh, ketutup auratnya dari pusar sampai. Anak sekarang itu anak saya yang ketiga tuh. Ya begitulah. Udah kembali ke tadi, mohon diizinkan ya Mas Hersu ya. Sekali datang ke sini enak suasananya. Ada suara kodok tadi. Selamat menikmati ngamuknya Faisal Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini biadab udah. Ini harus segera diungkap. Dan setahu saya yang selalu membela Pak Luhut, itu aja. Tinggal dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang udah pasti tidak meroket. Kalau nyungsep yang enggak juga. Ya, jadi Pak Jokowi pendek kata itu tidak mampu mewujudkan janjinya 7% rata-rata setahun. Dalam 5 tahun pertama hanya 5% dan tidak beranjak dari 5%. Tidak begini. Kemudian 2 tahun ini, ya 2 tahun ini, jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 8, turun 7, era Pak SBY 6, era Jokowi 5. Jadi gagal untuk mengangkat sesuai dengan janji kampanye. Kemudian 5 tahun kedua, itu saya perkirakan cuma 4,5, jadi turun terus 4,5 sampai 2020 konsisten menurun. Ya, konsisten menurun. Nah pertanyaannya adalah mengapa padahal investasi di era Pak Jokowi ini luar biasa. Jadi tidak pernah ada masalah dengan investasi jumlahnya ya.
Jumlah investasi di Indonesia besar sekali. Jadi tidak betul kalau investasi kata Pak Jokowi jeblok. Oleh karena itu kita harus mengeluarkan undang-undang sapu jagat yang namanya Cipta Kerja itu. Tidak benar. Jadi salah diagnosis. Jadi sejak awal Pak Jokowi ini salah diagnosis. Memberhalakan investasi. Tuhannya investasi. Semua diberikan untuk investasi. Investasi di Indonesia dalam porsinya terhadap ekonomi PDB itu tertinggi di ASEAN. Besar terhadap PDB loh. Karena ekonomi Indonesia kan besar. Kalau dibandingkan Singapura kan kecil sekali Singapura. Tapi ini sama-sama terhadap PDB. Lebih tinggi kira-kira 32% ya. Lebih tinggi dari investasi di rata-rata negara berpendapatan menengah atas, apalagi menengah bawah. Jadi super investasi. Nah kita jadi bertanya, apa yang mau dicari sama Pak Jokowi? Mau genjot investasi yang udah besar ini. Nah bedanya, investasi besar, hasilnya kecil di era Pak Jokowi ini. Itu masalah mendasarnya. Harusnya di Omnibus Law kan yang ininya ini. Mengapa investasi besar hasilnya kecil? Kalau di era sebelum-sebelumnya, mulai dari Orde Baru sampai Pak SBY, ya, investasi satu untuk menghasilkan satu barang atau satu unit output itu diperlukan tambahan 4 sampai 4,6 unit modal. Jadi untuk menghasilkan ini katakanlah inilah untuk menghasilkan satu botol ini tambahannya dibutuhkan 4 sampai 4,6 unit modal. Zaman Pak Jokowi sampai 2019, 2014, 2019 dibutuhkan 50% lebih banyak. Nggak tahu-tahu 50% lebih banyak. Jadi butuh 6,5 unit modal tambahannya. Jadi boros ternyata. Uangnya nguap kemana-mana karena apa? Nggak ada tender. Perencanaannya nggak bagus. Di tengah jalan mangkrak. Jadi bukan di era Pak SBY saja ya. Di era Pak SBY yang mangkrak tidak pinjam sama Cina. Kalau sekarang mangkrak pinjam sama Cina. Bengkak. Cost of run. Cost of run-nya miliaran US dollar. Main tunjuk. BUMN yang nggak sanggup juga diberikan penugasan. Ongkosnya urusan belakangan. LRT misalnya itu. Pokoknya adikarya bangun dulu. Kemudian terakhir food estate. Waduh ini ugal-ugalan. Kata Tempo. Ugal-ugalan benar. Jadi untuk menghasilkan singkong, uangnya triliunan kan goblok. Singkong. Dan singkong itu bisa ditanam oleh rakyat dimanapun. Tidak membutuhkan tanah yang subur. Dan uang yang dibenamkan untuk food estate itu dari kementerian PUPR, dari kementerian macam-macam gitu. Triliunan. Hasilnya singkong. Kemudian dibangga-banggakan untuk menghasilkan mie instan. Satu bungkus mie instannya 9.000, nggak ada yang beli rakyat. Orang Indomie cuma 3.000. Jadi bukan sekedar bisa. Dan yang menjadi komandannya bukan Menteri Pertanian, tapi Menteri Pertahanan. Ini udah salah kacau luar biasa. Pangan, Bang. Akhirnya dimobilisasi tentara aktif. Kan udah nggak bener nih negara kayak begini. Jadi yang dirusak Jokowi adalah institusi.
fondasi. Ini yang bahaya menurut saya. Dan food estate itu juga ada di Sumatera. Kenapa Sumatera dipilih? Harapannya food estate itu untuk diekspor agar pelabuhan Tanjung Kuala Tanjung ramai. Jadi agar pelabuhannya ramai dibikin food estate. Dicari tanahnya nggak ada, semua udah sawit. Beginilah cara ngelola negara ini. Saya tahu karena saya diundang oleh konsultannya, orang Belanda, penasihat Xi Jinping. Nah, jadi pantaslah utang menggelembung karena apa? Pendapatan turun terus. Pak Jenderal, bukan terendah di ASEAN, Indonesia itu penerimaan pajak terhadap PDB-nya nomor 127 dari 140 negara di dunia. 127 dari 140 negara di dunia. Bahan-bahannya sudah saya kasih Mas Cahya. Jadi parah. Karena apa? Demi investasi, fasilitas pajak dihumbar. Ada tax holiday buat perusahaan smelter Cina 20 tahun lebih. Tax allowance 6 tahun. Bebas PPN. Tidak berani pemerintah mengenakan pajak ekspor. Sawit tadi yang Jenderal sampaikan masih lumayan. Karena ada jutaan rakyat juga. Nah, kalau ada jutaan rakyat, pemerintah itu berani untuk majaki. Jadi ekspor sawit itu masuk ke kantong pemerintah itu per Agustus per ton itu $268 per ton. Ada bea keluar, ada bea sawit. Bea sawit yang dikumpulkan BPDPKS. $268 per ton. Negara masih dapat. Tapi batu bara gak berani pemerintah. Tidak ada petani batu bara kan. Cuman para oligark yang ada batu bara. Tapi pemerintah tidak pernah berani mengenakan pajak ekspor. Sehingga bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Abu Rizal Bakri. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran Adaro. Bukan Erick Thohir lah. Adaro. Boy Thohir, tidak langsung barangkali ya. Luhut Panjaitan. Sinarmas. Itu bukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak berani dipajaki. Keuntungannya luar biasa. 5 Oktober, harga batubara $240 lebih, tertinggi sepanjang sejarah. Tertinggi sepanjang sejarah. Jadi tidak pantas kita miskin. Jadi jarang sekali jenderal yang menyampaikan walaupun jumlah orang miskin cuma 10%, tapi istilah Bank Dunianya itu penduduk insecure yang $5,5 itu 52,8%. Jadi lebih dari separuh. Jadi sekalipun dia tidak miskin, tapi dia di dekat garis kemiskinan. Pengeluaran per harinya kira-kira Rp25.000. Jadi 25.000 ya udah kaya kan. Nah inilah yang rosot itu. Lantas mereka dapat fasilitas oleh Bu Risma, dilibas 9 juta orang katanya nggak berhak. Masya Allah. Jadi kalau buat orang miskin, kelibasnya gampang. Buat orang kaya dikasih fasilitas. Masih tidak puas juga, batu bara itu dibebaskan dari royalti. Royaltinya 0%. Kalau batu bara itu diolah. Diolahnya ugal-ugalan. Kenapa saya bilang?
Batu bara ini kan udah nggak laku di pasar dunia nih bentar lagi. Kalau China udah nggak beli. Jadi disiapkan pasar domestiknya. Dengan cara apa? Gasifikasi batu bara. DME. Jadi batu bara yang hitam banget itu batu hitam itu diolah jadi gas. Bayangin harganya berapa? 3 kali lipat lebih mahal daripada kita beli gas dari Timur Tengah yang tinggal muncrat gini. Nah inilah program Jokowi yang saya ngeri. Namanya substitusi impor harus 30%. Walaupun mahal, tetap dipakai. Supaya langgeng itu batu baranya sampai habis di tangan mereka itu. Nah, saya tidak mau panjang-panjang lagi, tapi ada satu lagi yang selalu saya sangat kecewa dengan Pak Jokowi, adalah pidatonya di MPR setelah dilantik. Pertama, 20 Oktober 2014. Ini saya kutip saja supaya saya tidak salah-salah. Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan Indonesia semuanya ini, sehingga Jales Veva Jaya Mahe. Di laut kita berjaya. Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana. Hasilnya kemunduran laut. Jokowi tidak pernah lagi bicara tol laut. Kuala Tanjung dibangun bersaing dengan Belawan. Mau dibangun Cilamaya dipindahkan ke Patimban. Nah itu konsorsium Indika dan Hairul Tanjung. Jadi untuk bagi-bagi dibikin pelabuhan yang nggak mendesak. Bukan kita perkuat Singapura, perkuat Tanjung Priok untuk bersaing dengan Singapura gitu. Ya, jadi nanti ya karena apa? Karena pabrik-pabrik yang ada di Kerawang segala macam itu masih nanggung jadinya. Mau ke Jakarta, Patimban nggak ngirit gitu. Padahal tujuannya untuk menopang industri. Tapi untuk bagi-bagi rente ini. Kalau Kuala Tanjung ya Luhut Panjaitan. Dekat Belawan. Sepi itu. Yang oleh karena itu keluarlah food estate. Di food estate mana tanahnya? Tidak ada. Ya hutan. Nah, saya ingin nunjukkan data. Ya. Justru di era Jokowi, peranan transportasi laut itu turun. Ya. Tahun 2010, transportasi laut itu peranannya 8,96, 2010 ya. 2015 pada era Jokowi pertama 6,77. 2019 5,75. Pidatonya membahana luar biasa, tapi yang dibangun bandara dan jalan darat. Ongkos angkutan darat itu 10 kali lebih mahal dari laut. Makanya barang kita nggak ada yang bisa bersaing. Ongkos angkut per satu kontainer dari Guangzhou ke Jakarta lebih murah daripada dari Belawan ke Jakarta. Nggak diurus. Nah inilah kekecewaan saya, sehingga
Kalau di era Majapahit kita punya maskapai armada 400 lebih, dan ada satu namanya Jong Java yang lebih besar kapalnya itu dari kapal terbesar Portugal waktu itu, Portugis. Kita surplus perdagangan laut. Sekarang kita habiskan 8 miliar US dollar untuk mengangkut ekspor impor kita oleh asing. Kita nggak punya armada. Oleh karena itulah kita tidak berdaya saing dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebelum pindah, itu pertanyaan tadi kan, karena kalau kesimpulan Bang Faisal tadi bukan nggak nyungsep, tapi parah gitu ya situasinya sekarang ya. Tapi ya kan ekonominya tidak nyungsep, tidak meroket, tidak nyungsep, tapi situasinya parah sekarang gitu. Dan saya cuma mau klarifikasi, Bang Faisal Basri 2 kali memilih Pak Jokowi ya. Kalau yang ketiga mau milih lagi nggak? Oke. Tidak boleh. Tidak boleh. Luar biasa ya, sangat tajam dan keras apa yang disampaikan oleh Faisal Basri. Nah, dalam diskusi itu dia kembali menyoroti ini soal penguasa dan pengusaha. Ini soal penguasa dan pengusaha ini kalau dalam istilah yang disampaikan oleh Bang Rizal Ramli, ekonom senior Rizal Ramli, sebagai peng-peng alias penguasa dan pengusaha. Nah, di masa atau di era Jokowi ini menurut Faisal Basri sangat parah. Di samping itu dia kemudian juga kembali mengulang prediksinya mengapa dia berani menyatakan sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia akan bangkrut sebelum tahun 2024. Awalnya atau akarnya adalah di politik ya. Jadi kalau kita lihat akar dari korupsi itu, penyalahgunaan adalah konflik of interest. Tidak jelas lagi sekarang penguasa dengan pengusaha. Tidak jelas lagi sekarang partai oposisi atau pemerintah. Karena hampir semua pemerintah, 82%. Jadi checks and balances tidak ada. Kemudian contohnya ya, sepanjang sejarah Republik Indonesia barangkali tidak ada wakil menteri eksekutif merangkap jadi wakil ketua umum Kadin, nggak ada. Tahu saya ya, hanya ada di era Jokowi kedua, ya. Saya diundang makan sama orangnya di restoran Padang Sari Indah. Ya saya dengar aja, tapi akan saya sampaikan pada yang bersangkutan. Kemudian ketua MPR melangkap juga pengurus teras Kadin. Jadi dia wakil pengusaha atau wakil rakyat gitu. Dan banyak lagi lah. Termasuk kawan-kawan kita gitu. Kawan-kawan kita yang jadi staf khusus di kementerian juga pengurus Kadin. Inilah potensi yang paling berat. Konflik of interest. Nah kemudian tidak ada checks and balances. Kemudian yang ketiga, tidak jelasnya atau berkelindannya penguasa dengan pengusaha. Tidak jelas ini. Banyak lagi tadi ya, itu cuma salah satu contoh yang memunculkan apa yang kita sebut sebagai oligarki, government by the few. Jadi segelintir orang saja sebetulnya yang menentukan negeri ini. DPR-nya cuma cap, ya. Kalau sampai segala macam dikendalikan gitu. Riset, ideologi pun dimonopoli gitu oleh satu kekuatan tertentu. Dan barangkali baru selama Republik ini ada ketua umum partai merangkap jadi ketua pengarah riset itu. Ingat loh, Bu Mega bukan mantan presiden ya, tapi dia ketua umum partai. Jadi kerusakan ini yang harus kita hentikan. Kalau tidak kerusakan demi kerusakan setiap bulan, setiap tahunnya, dan oleh karena itulah saya
sampai pada ini bakal terjadi sesuatu sebelum 2024 karena daya dukungnya udah tidak kuat. Ya, daya dukungnya tidak kuat. Saya kebetulan yang ngitung kapan bangkrutnya ekonomi waktu 98. Terbukti ya waktu itu, Bang. Alhamdulillah. Jadi Diaminkan nih. Ikatan Alumni ITB, UI, dan beberapa lagi, dan tentara juga ikut. Ada brigjen, ada kolonel, yang nanti akhirnya menghasilkan buku putih TNI itu, dan saya juga ikut membahasnya di markas TNI Cilangkap bersama dengan Cak Nur, Kang Eep, dan Bang Rizal kalau saya tidak salah, ya, waktu mulai bakar-bakaran itu. Nah, jadi gampang sekali di dalam ekonomi ada namanya deadweight loss, rugi beban mati. Itu yang nguap gitu. Jadi negara keluarkan 100, tapi yang dinikmati rakyat cuma 60. Yang 40 nguap dalam bentuk tidak efisien, dalam bentuk korupsi, macam-macam gitu. Nah, daya dukung ini makin nggak kuat nih. Terus dibebani terus kan, bebannya kan bertambah besar. Ya, sekarang Pak Jokowi udah mulai nambah-nambah lagi nih. Nanti atas nama cinta produk dalam negeri. Ya. Di satu pihak kita ingin mengembangkan global supply chains, tapi kita ingin substitusi impor. Nah, substitusi impor, oke. Ini seperti ini nih, ya. Ini bagusnya kan ini diganti salak di depan sini. Masa ini apel, ini yang impor semua, yang bener aja. Itu kan kita mulai dari yang kecil-kecil. Nah, kata pemerintah ini nggak bener nih. Salak dong, jeruk Medan dong. Itu bagus. Karena lebih murah insya Allah. Nah, kalau sekarang itu coba gas, itu LPG itu 80% diimpor gitu. LPG itu 80% diimpor, tapi harganya 100. Nah, pemerintah mau bikin pengganti LPG import itu harganya 300. Untuk kepentingan oligark ini. Nah, ini yang menurut saya harus kita hentikan. Ya, hentikannya bagaimana? Ya, kesadaran publik. Jadi public awareness harus ditingkatkan. Kedua, saya rasa kita udah keterlaluan untuk smelter nikel. Ya, smelter nikel ini mengerikan. Jadi mereka bukan hanya punya smelter nikel, tapi mereka udah menguasai tambangnya. Padahal aturan mengatakan maksimum pengusaha asing itu menguasai tambang itu 40%. Mereka 100%. Siapapun kalau menurut saya asing gitu ya. Nah, negara manapun tidak boleh. Kemudian kita nih yang punya tambang nggak bisa jual langsung ke smelter itu. Lewat trader, wajib lewat trader. Terms of condition-nya ditentukan oleh mereka. Jadi mereka itu sekarang lawannya monopoli, monopsoni. Jadi kalau rakyat dulu kan bisa ekspor ke luar negeri ya, bisa jual ke luar negeri, suka mau jual kemana. Sekarang mereka nggak bisa. Harga di luar negeri sekarang ini kira-kira $80 per ton biji nikel itu. Kira-kira berapa rakyat dapat kalau dijual ke mereka itu? $19. 19. HPM ada HPM, harga patokan mineral. Ditentukannya 30. Dapatnya sih 30 ya. Tentukannya 30, tapi nanti ada penalti $10. Ongkos angkut, odot, macam-macam gitu-gitu. Kemudian tradernya dia atau afiliasi ya. Kemudian surveyor, ini kadar nikelnya 1,5, 1,7 apa enggak? Kalau di bawah 1,7 itu penalti daripada tapi udah sampai nih ke pabrik nih. Kan yang punya nikel ini nggak mau dong bawa pulang lagi, ongkos lagi, dia keluarin duit kan. Nah, jadi itu barang apkiran tapi dipakai juga oleh mereka. Jadi ini biadab udah.
Ini harus segera diungkap. Dan setahu saya, yang selalu membela Pak Luhut. Itu aja. Tinggal dibuka. Apa deal-dealnya, sehingga coba bayangkan ya, 80 dikurang. Jadi kalau perusahaan smelter ini di Cina beli nikelnya 80, di sini 19 cuman. Ini kan udah biadab namanya. Nah, ini ratusan triliun, udah ratusan triliun. Menurut saya ini adalah skandal nasional terbesar sepanjang sejarah. Saya ikut meneriakan ini bersama dengan Jenderal Lebang, Jenderal Polisi. Dia meninggal sayangnya. Jadi saya makin lonely gitu ya. Nggak ada lagi teman bicara yang seberani mereka gitu. Jadi jangan ngaku merdeka deh. Kami ini nggak usah nunggu pemilu segala macam. Udah dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan ungkap nih si nikel ini. Ada di depan mata kita kok. Ada di depan mata kita. Kalau kami aja nggak bisa. Ayam sayur menurut saya kaminya nih. Kalau saya nggak punya apa-apa, nggak punya organisasi, cuman indep aja mengkaji. Karena ini keterlaluan udah. Keterlaluan. Ya. Itu taipan-taipannya itu udah pernah masuk ke istana. Ada foto-fotonya. Kemudian Pak Jokowi tiap pidato ngebela juga. Oh, ekspor nikel, devisa kita naik. Devisanya lari ke sana semua. Jadi mereka, jadi saya merasa jadi budak. Negeri ini jadi budak dan digunakan untuk menopang industrialisasi di Cina. Secara tidak langsung, itu Indonesia adalah apa? Morowali, Konawe itu provinsi kesekian dari Cina. Karena tidak berlaku hukum Indonesia di sana. Jadi jangan bicara tentang kedaulatan negeri kalau nikel ini nggak bisa kita tuntaskan segera. Ya. Kami, ayo, ini momentum buat kami untuk betul-betul menyelamatkan Republik Indonesia dari perbudakan modern yang dimotori oleh elit-elit oligarki itu. Makasih. Bayangkan ya, kok ini ada kelompok oposisi dikompori oleh pendukung Pak Jokowi. Gitu.